Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. PSG akhirnya mengukir sejarah untuk pertama kalinya menjuarai Liga Champions dengan mengalahkan Inter Milan semalam dengan skor 5-0. Ini torehan sejarah karena prestasi terbaik PSG selama ini di musim kompetisi 2019-2020. Mereka sempat masuk final sebelum akhirnya takluk di tangan Bayern Munich atau Bayern Munchen. Tapi kali ini mereka menebus kegagalan 5 tahun yang lalu itu dengan meraih trofi Liga Champions. Yang menarik justru sejarah ini terukir ketika kondisi klub tidak seperti sebelumnya. Seperti kita tahu bahwa PSG merupakan salah satu klub yang kaya setelah diakuisisi oleh seorang pangeran dari Arab. Namun sebelum tahun 2011 pun, sebelum diakuisisi, PSG pernah punya nama-nama besar yang mumpuni skuadnya. Ada Ronaldinho, ada Zlatan Ibrahimovic, ada Yuri Jorkaev, ada David Ginola, ada George Weah, ada Marco Verratti, ada Angelo Di Maria dan lain sebagainya. Dan setelah bahkan mungkin 5 atau 6 tahun terakhir, PSG menjadi tim yang bertabur bintang. Ada Neymar, ada Messi, ada Mbappe, ada Donnarumma, ada berbagai pemain bintang yang bermain bersama di sana. Bahkan Messi yang sebelumnya berseteru dengan Sergio Ramos pun bersatu di PSG. Namun sayangnya ketika pemain-pemain bintang ini berkumpul, justru prestasi mereka tidak sebaik yang baru saja mereka raih, yakni menjuarai Liga Champions. Ketika Neymar pergi, ketika Messi pergi, ketika Mbappe kemudian hengkang ke Real Madrid, justru dengan kolektivitas, dengan pemain yang seadanya dalam tanda kutip, tidak semegah pemain-pemain sebelumnya, PSG justru meraih prestasi tertingginya. Artinya apa? Artinya bahwa memang sepak bola adalah sebuah permainan tim. Tidak mungkin seorang bintang bisa membawa klubnya menjadi juara itu sendirian, sehebat apapun dia. Even Maradona, even Pele, even Messi, even Ronaldo, mustahil untuk bisa meraih juara dengan hanya mengandalkan satu orang saja. Salah satu buktinya yang tersahih adalah bagaimana kolektivitas yang sekarang dimiliki PSG jauh lebih dahsyat daripada ketika Mbappe, Neymar, dan Messi bersatu membentuk trio yang dalam hitungan kertas itu merupakan trio yang sangat menakutkan. Tapi itulah namanya permainan. Dan ini yang ingin saya garis bawahi dalam kesempatan kali ini adalah bahwa sepak bola itu permainan. Permainan yang mewah, permainan yang mahal, permainan yang wah. Yang untuk menjadi juara, untuk sekedar memenangkan kejuaraan dalam sebuah permainan sepak bola ini, sebuah klub harus berinvestasi sedemikian banyak, sedemikian mahal untuk membeli pemain-pemain yang dibutuhkan klub, untuk merekrut pelatih yang punya kapasitas, belum lagi fasilitasnya yang harus menunjang kinerja para pemainnya, belum lagi strateginya, belum lagi kemudian biaya iklan, biaya pelatihan dan lain sebagainya, mahal. Dan itu harus diperjuangkan hanya untuk sebuah permainan, hanya untuk sesuatu yang temporer, hanya untuk sesuatu yang hanya sebatas Liga Champions saja. Ini belum Piala Dunia, hanya liga yang mempertemukan juara-juara
juara-juara liga di masing-masing negara yang kemudian berkompetisi di Liga Champions itu hanya sekali lagi hanya untuk permainan. Nah, pertanyaannya sekarang kita yang kadang atau bahkan sampai dengan saat ini pun masih beranggapan atau menganggap remeh kehidupan dunia ini dengan alasan dunia ini hanya permainan. Well, jikapun dunia ini permainan, maka apakah permainan dunia ini lebih rendah kadarnya daripada permainan sepak bola? Tentu tidak. Permainan dunia ini, permainan kehidupan dunia ini jauh lebih mahal, jauh lebih mewah, jauh lebih berharga daripada sekedar permainan bola. Kalau kemudian kita menganggapnya kehidupan ini hanya main-main saja, hanya canda-canda saja, maka sangat boleh jadi kita tidak akan pernah meraih atau mencapai apa yang namanya juara. Kalau tadi sepak bola dengan kerja kerasnya, dengan dedikasinya, dengan investasinya yang mahal, kemudian bisa mengangkat trofi, maka trofi bagi kita, bagi realitas kehidupan kita adalah kita akan mendapatkan yang namanya hasanah di dunia. Kehidupan yang baik di dunia ini. Hasanah di dunia itu seperti apa? Beberapa di antaranya adalah secara finansial kita sehat, secara lahir kita sehat, secara sosial kita sehat, secara strata sosial juga kita berdampingan dengan sesama dengan layak dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar kita terpenuhi, bahkan mungkin salah satu trofi terbaik bagi kehidupan kita adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu adalah trofi tertinggi, penghargaan tertinggi bagi kita dalam menjalani permainan kehidupan ini. Lalu apakah mungkin kita kemudian bisa menjadi orang yang berguna bagi sebanyak mungkin orang kalau kita menjalaninya hanya dengan main-main saja? Apakah mungkin kemudian kita bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita sendiri menganggap hidup kita ini tidak berharga, bahwa kehidupan dunia ini tidak memiliki arti penting bagi kita. Kalau kitanya sendiri menganggap dunia ini tidak penting, bagaimana kemudian kita bisa mentransformasi betapa berharganya dunia ini kepada orang lain. Jadi hanya orang yang memiliki saja yang bisa berbagi kepada orang lain. Ketika kita menganggap dunia ini kemudian hanya senda gurau, kemudian kita lalai, kita abai, kita mengabaikan waktu kita hanya untuk sesuatu yang tidak berguna, kemudian kita tidak punya apa-apa yang bisa kita bagi dengan orang lain. Harta kita tidak punya, ide kita tidak punya. Kemudian kita ingin disebut orang yang berguna. Itu sesuatu yang mission impossible. Kemudian ketika kita juga tidak mau menginvestasikan waktu kita untuk belajar, untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi kita, maka jangan berharap kemudian kita akan bisa mendapatkan sesuatu untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Jadi sekali lagi bahwa dunia ini terlalu berharga untuk diremehkan. Saya ulang bahwa dunia ini sangat berharga, bahkan terlalu berharga untuk diremehkan. Dunia itu merupakan anak tangga untuk kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, maka tentu
disinilah saatnya kita berladang. Sebentar ada iklan. Saya ulang bahwa benar akhirat adalah tujuan ultimate goal kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Tapi akhirat itu adalah terminal akhir. Apa yang akan kita nikmati di akhirat, apa yang kita tuai di akhirat, apa yang akan kita gunakan di akhirat, apa yang kita kemudian akan dapati di akhirat adalah buah dari apa yang kita tanam di sini, apa yang kita semai di sini. Kalau di sininya kita berupaya, bersungguh-sungguh untuk menjadi abdi bagi pencipta kita, maka insya Allah di sana kita akan mendapatkan pembalasan, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan imbalan yang pasti sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau di sininya kita berupaya sedemikian rupa, berikhtiar melakukan kasab, kemudian kita beroleh rezeki yang halal, mendapatkan uang yang halal, bahkan mungkin berlimpah, kemudian kita bersedekah, kemudian kita berbagi, kemudian kita berderma, kemudian kita membangun masjid, kemudian kita membangun madrasah, kemudian kita menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Buahnya, pahalanya akan kita petik di sana. Kalau kemudian di sininya kita mau belajar, menuntut ilmu, baik itu ilmu syariat, ilmu hakikat, makrifat, dan kesadaran yang seharusnya kita miliki, kemudian kita berbagi ilmu kepada sesama kita, khususnya kepada keluarga kita sendiri, keluarga, anak istri kita, yang kemudian ilmu yang kita ajarkan itu diamalkan oleh mereka yang menerimanya dari kita, yang mengamalkannya dengan wasilah apa yang kita sampaikan, itu jadi buah pahala di sana. Itu yang akan kita nikmati kemudian di akhirat kelak. Nah, kalau kemudian di sininya kita leha-leha saja, toh dunia ini hanya permainan, toh dunia ini hanya senda gurau, toh dunia ini tidak berharga, lalu apa yang bisa kita banggakan di akhirat kelak? Lalu apa yang bisa kita petik di sana? Apa yang bisa kita tuai di sana? Tidak ada. Makanya salah besar kalau kemudian kita menganggap dunia ini remeh. Justru dunia ini penting. Yang jadi masalah itu bukan masalah dunianya, bukan masalah kita punya harta atau tidaknya, bukan masalah kemudian kita penting tidaknya dunia, tapi bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini. Jadi ini ada casing mikrofon yang sebenarnya ukurannya kecil. Ketika saya meletakkan casing ini di depan saya, maka saya bisa melihat mobil, bisa melihat rumah di depan saya, bisa melihat langit yang sedemikian luas. Itu ketika saya menempatkan casing ini agak jauh dari mata saya. Tapi ketika saya menempatkan casing ini tepat di sini di mata saya, maka saya tidak melihat hal apapun kecuali warna hitam yang tidak jelas dan kabur. Seperti itulah cara pandang kita yang salah terhadap dunia. Kita menempatkan dunia itu seperti kita menempatkan ini. Seperti kita menempatkan casing ini persis di depan mata kita. Jadi ketika kita menempelkan dunia di pelupuk mata kita, akhirat yang luas pun tidak akan terlihat. Kebaikan akhirat yang luas pun akan tertutup. Jadi caranya bukan kemudian dengan membuang casing ini. Jadi caranya bukan dengan mengabaikan dunia, dengan menganggap dunia tidak penting, dengan menganggap dunia remeh, tapi tempatkan dunia pada proporsi yang benar. Bahwa dunia adalah antara, bahwa dunia adalah anak tangga, bahwa dunia adalah eskalator kita untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik, yang baik. Jadi itu. Dan
hanya dengan cara pandang yang benar saja yang memungkinkan bagi kita untuk bisa menempatkan dunia secara proporsi yang benar. Maka beruntunglah ketika kita dikaruniai kesadaran, dikaruniai kemampuan, dikaruniai pemahaman dan ilmu bahwa dunia itu ada sesuatu yang penting yang harus dan wajib kita usahakan sebagai bekal kita, sebagai ladang kita, sebagai kasab kita untuk kita berbekal menuju perpulangan ke kampung akhirat nanti. Jadi memandang hidup dengan cara yang salah itulah justru yang berbahaya. Ada yang mengatakan bahwa hidup adalah panggung sandiwara. Ketika kita memaknai hidup sebagai panggung sandiwara, maka lihatlah apa yang terjadi di panggung sandiwara. Kalau ada yang soleh di drama, di sinetron, di sandiwara itu, maka belum tentu itu soleh beneran. Kadang-kadang solehan hanya dipakai diberi pakaian yang terlihat menjadi orang soleh, pakai gamis, pakai segala macam. Kalau sekedar di panggung sandiwara itu hanya solehan saja, belum tentu dengan realitasnya. Kalau ada yang kemudian orang yang suka berderma di sinetron-sinetron itu berbagi, kemudian juga menolong orang, selama menganggapnya sebagai panggung sandiwara, maka boleh jadi apa yang didermakan, apa yang dipertontonan itu hanya sebagai gimmick, hanya sebagai tuntutan dari skenario-nya saja. Jadi dalam sandiwara itu semuanya pura-pura, semuanya gimmick, semuanya adalah sesuatu yang diada-adakan, tidak ikhlas. Maka jangan kemudian kita bulat-bulat memaknai hidup itu sebagai panggung sandiwara, sehingga kemudian kita terjebak dengan kepura-puraan. Kita pura-pura rajin ke masjid, padahal di sana kita tidak mendapatkan nilai lebih dari sana. Kita pulang pergi umroh, bahkan haji berkali-kali, ketika masih ada sandiwara di hati kita, maka nilai mabrurnya, maka nilai ikhlasnya akan hilang, akan terkikis, dan kita tidak mendapatkan maslahat, tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, karena bukan Allah yang salah kalau bahwa haji yang mabrur itu pahalanya, balasannya adalah surga, itu sebuah keniscayaan. Dengan catatannya tadi, kita bukan hajian, hajinya haji beneran, ikhlas lillahi ta'ala, dengan segala ilmu, kesadaran, pemahaman kita menyadari bahwa di sana ada rukun yang harus kita tunaikan, yang kemudian kita kembalikan, serahkan semuanya kepada Allah. Bukan hanya sekedar untuk kemudian numpang-numpang di sana, bukan untuk membuat konten di sana. Oh, ini saya lagi keliling Ka'bah, oh ini saya lagi di sini, oh ini lagi di sini, oh saya lagi ini. Ya selama itu tidak berlebihan, mungkin oke lah. Tapi kadang ada banyak yang terjebak, secara tidak sadar terjebak, lebih mengekspos eksistensinya di sana daripada nilai ibadahnya. Akhirnya apa? Yang dibawa pulang dari tanah suci itu foto. Pertama foto, kedua belanjaan yang banyak, ketiga gelar hak di depannya. Itu selebihnya begitu kembali ke tanah air, ya kembali kepada setelan awal. Bedanya orang sekarang manggilnya Bapak Haji atau Ibu Haji, tapi banyak yang kemudian perilakunya tidak mencerminkan kualitas dari hajinya. Alhamdulillahnya di kita itu ratusan ribu orang berangkat, dan insya Allah di antara sekian banyak itu ada yang benar-benar memiliki predikat haji mabrur, yang dengan itu menjadi warna bagi kehidupan di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, di tengah lingkungannya.
Itu yang diharapkan dari predikat haji. Jadi bukan hanya haji sebenarnya, ibadah apapun itu tujuannya membentuk value, membentuk nilai tambah bagi kita. Sholat itu akan membentuk nilai tambah, added value bagi kita. Added value-nya apa? Orang yang sholatnya benar, inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirinya, orang yang sholatnya sudah benar akan terproteksi dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang sholat itu akan menghasilkan sidqul qawli. Nilai tambahnya itu sidqul qawli, perkataannya baik dan jujur. Maka kalau ada yang orang kelihatan sholat, rajin ke masjidnya, tapi perkataannya masih sering lakit, sering nyinyir, sering sindir sampir, sering kemudian bahkan gibah dan memfitnah, artinya sholatnya belum berbuah, belum menambah, belum menghasilkan added value yang seharusnya. Kemudian nilai kedua, added value kedua bagi orang yang sholat itu adalah layyinul qalbi, hatinya lembut. Lembut artinya apa? Hati yang lembut itu akan peka terhadap lingkungannya. Ada orang yang lapar tanpa perlu diminta, tanpa perlu dorong-dorong, dia akan datang, hatinya akan menuntun dia untuk memberi bantuan atau tepatnya menyampaikan apa yang Allah titipkan kepadanya kepada orang yang lapar tersebut. Ketika ada orang yang kemudian membutuhkan bantuan, lagi hatinya menggerakkan, akan digerakkan oleh Allah karena kelembutannya itu untuk berbagi, untuk menolong, untuk ringan tangan membantunya. Kemudian ketika ada peluang kecil, sekecil apapun peluang kebaikan, dia akan turut serta. Ada ada pengajian, ada rutinan, ada jamiah, ada majelis zikir, ada majelis taklim, ada diskusi ilmiah, ada kemudian aktivitas-aktivitas yang akan menjaga atau menumbuh kembangkan keimanannya, dia akan tergerak untuk ikut. Itu adalah buah atau nilai tambah lain dari orang yang melaksanakan sholat. Kemudian tadi sidqul qawli layyinul qalbi tarkul ma'asi. Orang yang sholatnya sudah berbuah itu, maka buahnya, added value-nya adalah tarkul ma'asi, terpelihara dari pekerjaan maksiat. Orang yang sholatnya benar, tidak mungkin kemudian selesai sholat, pulang dari masjid, simpan sarungnya, kemudian main kartu, itu nggak mungkin. Kemudian orang yang sholatnya sudah berbuah, tidak mungkin kemudian nunjuk-nunjuk orang lain, tidak mungkin kemudian meremehkan orang lain, tidak mungkin kemudian dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, tidak mungkin kemudian dia dengan gampang memfitnah dan mengkafirkan orang lain, tidak mungkin. Itu added value dari sholat tarkul ma'asi. Dia akan memiliki filter, akan memiliki proteksi dari sholat yang dilakukannya. Kemudian juga saum Ramadan. Saum Ramadan juga akan membentuk added value bagi orang yang melaksanakannya, orang yang menunaikannya dengan baik dan benar. Jadi kemarin Ramadan itu ada tarbiyatul ilahiyah. Kita dididik, didadar, diajari untuk menadani sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat-sifat ketuhanan? Sifat kasih sayang, sifat dermawan, sifat cinta kasih, sifat tenggang rasa, terposliro, sabar, ikhlas, syukur, dan lain sebagainya. Itu kita didadar, itu kita dididik selama Ramadan kemarin. Kemudian ada tarekat bil malaikat. Kita bagaimana diajari, ditarbiyah untuk menadani ketaatan malaikat dalam pengabdiannya kepada Sang Maha Pencipta, tanpa riset, tanpa banyak tanya, tanpa kemudian embel-embel dan embel-embel dan pengharapan lainnya. Tidak, malaikat hanya mengabdi semata hanya karena Allah. Kemudian
ada tazkiyatun an-nafs atau sebelumnya ada tarbiyatul irodah. Kita didadar, dididik untuk bagaimana menjaga irodah kita, menjaga keinginan-keinginan kita bahwa benar irodah atau keinginan itu merupakan fitrah manusia, bahwa benar setiap kita pasti memiliki keinginan untuk punya harta, untuk punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian dengan saum kemarin kita diajari untuk tetap berjalan pada rel dan koridor yang seharusnya dalam upaya kita mencapai apa yang kita inginkan. Keempatnya tazkiyatun an-nafs, bahwa selama Ramadan kemarin kita dididik, didadar, tarbiyah bagaimana membersihkan hati kita, nafs kita, jiwa kita. Dari apa? Dari berbagai macam virus-virus kehidupan. Apa itu virus kehidupan? Ujub, angkuh, iri, dengki, dendam, kesumat, kemudian prasangka buruk, kemudian juga iri, dengki, dan lain sebagainya. Kita dijaga agar selama Ramadan ini, selama melaksanakan ibadah Ramadan ini, kita menjaga jiwa kita agar terpelihara dari hal-hal yang tidak seharusnya. Begitupun dengan zakat, begitupun dengan haji. Dan hebatnya lagi, semua ibadah itu tensisnya present perfect continuous tense. Artinya apa? Bahwa ibadah itu bernilai berkesinambungan. Sholat itu bukan hanya kita menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang keji dan mungkar hanya saat di masjid saja, tapi bagaimana kemudian setelah selesai sholat, perfect, setelah selesainya itu berarti perfect, continuenya itu bagaimana nilai-nilai sholat ini kita bawa di pasar, ke pasar. Bagaimana ketika kita di pasar berjualan, maka nilai yang kita dapatkan selama sholat untuk tetap menjadi pedagang yang baik, pedagang yang jujur. Betapapun kita ingin mendapatkan penghasilan lebih, betapapun kita ingin mendapatkan laba yang besar, tapi tetap pada koridor dan aturan yang berlaku. Nilai sholatnya dibawa ke pasar pun, di tempat kerja, di perusahaan, di kantor, nilai sholatnya dibawa. Jangan kebalik. Sekarang ini ada fenomena yang sangat dekat dengan kita. Perhatikan orang-orang yang di kantor itu, kalau habis sholat nih, terutama sholat asar, itu seolah-olah paling diam di masjid itu lama banget. Setelah selesai sholatnya ngobrol di masjid. Mungkin mereka mengira bahwa dengan meninggalkan kewajibannya bekerja itu sesuatu yang baik. Padahal itu adalah nilai-nilai yang harusnya tidak dilakukan. Karena bekerja itu ibadah. Selesai sholat ya sekarang kembali ke tempat kerja. Karena jangan sampai sholat yang baik itu justru menjadi kambing hitam gara-gara sholat. Jadi pekerjaannya terlantar gara-gara sholat, jadi tidak produktif. Sholatnya jadi yang salah. Padahal itu oknum. Jadi orang yang setelah sholat kemudian tiduran, rebahan, ngobrol ngalor ngidul, atau bahkan ketika setelah sholat itu ceramah pun tidak seharusnya dilakukan karena ada kewajiban yang harus dilakukan. Kita masih dalam waktu yang dalam posisi kerja yang juga itu kewajiban. Jadi itu kemudian continuous-nya puasa, continuous tense-nya puasa yang sekarang ini selepas Ramadan dari 1 Syawal hingga nanti Ramadan lagi, bagaimana nilai-nilai cinta kasih kita, bagaimana nilai-nilai kedermawanan kita, bagaimana nilai-nilai ketawaduan kita, rasa syukur kita, sabar kita itu diaplikasikan, dimanifestasikan, diwujudkan dalam 11 bulan berikutnya. Jadi jangan kemudian setelah Ramadan kita kembali kepada settingan awal kita, jadi pelit lagi, jadi pencemberut lagi, jadi pemarah lagi, jadi pembenci lagi, jadi pendengki lagi. Artinya itu edit value-nya tidak terbentuk. Artinya puasa kita
Kalau kita masih seperti itu, hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena itu tadi, bahwa setiap ibadah itu pasti akan menghasilkan added value yang terutama akan merubah cara pikir, merubah perilaku, merubah cara kita hidup eh, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau setelah sholat zuhur, maka kita akan menjadi lebih baik di asarnya dan seterusnya pun. Setelah Ramadan sekarang, Ramadan berikutnya kita lebih baik, Ramadan berikutnya kita lebih baik lagi. Kita terus memperbaiki, mengupgrade diri untuk bisa mengaplikasikan edit value itu di dalam kehidupan kita. Jadi itu sekali lagi bahwa dunia ini bukan panggung sandiwara. Kemudian juga dunia ini bukan medan pertempuran. Dan kemudian kan bahwa dunia ini medan pertempuran. Apa yang kita lihat ketika terjadi peperangan, apa yang kita lihat terjadi pertempuran, di medan perang itu pilihannya ada dua, membunuh atau dibunuh. Saya ulang, di medan peperangan itu pilihannya yang ada dua, membunuh atau dibunuh. Nah, kalau kita mengaplikasikan nilai hidup kita sebagai medan peperangan, maka kita akan cenderung terpola seperti itu. Orang yang tidak sepaham dengan kita adalah musuh kita yang harus kita binasakan. Orang yang tidak sejalan dengan kita harus kita singkirkan. Orang yang tidak sejalan dengan kita itu yang harus kita libas. Atau kalau kita tidak melakukan itu, kita yang akan terlibas, kita yang akan dilindas, kita yang akan tergilas. Jadi hidup bukan pertempuran, hidup bukan medan peperangan, hidup adalah pengabdian. Jadi sekali lagi, hidup bukan panggung sandiwara, hidup bukan senda gurau, hidup pun bukan medan peperangan. Hidup adalah medan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kita bisa mengabdi kepada Allah dengan menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik. Kita bisa mengabdi kepada Allah dengan menjadi karyawan yang baik, menjadi abdi negara yang baik, menjadi politisi yang baik, menjadi pejabat yang baik, menjadi RT yang baik, RW yang baik, lurah yang baik, camat yang baik, bupati sehingga presiden yang baik. Itu adalah bentuk-bentuk pengabdian. Kalau kita seorang guru, mengabdilah sebagai guru yang baik, bukan hanya mengajar tapi memberikan teladan. Kalau kita sebagai seorang ustadz, maka berilah ceramah, berbagi ilmu dengan segala keteladanan semampu kita. Jangan dibuat-buat. Kalau kita dikaruniai kemampuan untuk berbagi ilmu, kita diamanahi menjadi ajengan, menjadi ustadz. Berbagi ilmu adalah sebuah aplikasi, sebuah manifestasi, sebuah wujud dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngajar itu ibadah. Ketika kemudian kita jadi pedagang, kita berdagang dengan baik, kita dengan berdagang dengan jujur, kita berdagang dengan sesuai aturan yang berlaku, yang seharusnya, yang sesuai syariat, maka itu adalah bentuk pengabdian kita sebagai pedagang. Jadi semua hidup ini itu sebagai sarana, sebagai ladang, sebagai wasilah kita untuk mengabdi kepada Allah. Bahwa sholat itu pengabdian benar, bahwa zakat itu adalah pengabdian benar, bahwa saum Ramadan itu adalah pengabdian kepada Allah, wujud ibadah kita kepada Allah itu benar, bahwa haji adalah merupakan ibadah yang merupakan rukun juga itu benar. Tapi sekali lagi, kalau perintahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ketika kita membatasi pengabdian kita, ketika kita membatasi ibadah kita hanya sebatas yang tadi saja, maka kita akan banyak kehilangan momen, maka kita akan banyak kehilangan kesempatan, maka kita akan banyak kehilangan waktu untuk mendedikasikan dan mengabdikan diri kita kepada Allah. Karena sholat momennya terbatas, hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Kalaupun ditambah sholat dengan sholat sunnah,
maka masih banyak waktu luang. Kalau kemudian ibadahnya hanya Ramadan saja setahun sekali, kalau zakat kita hanya akan diwajibkan zakat ketika nisabnya sudah sampai. Kalau haji pun kalau kita mampu. Nah, ada banyak ruang, ada banyak momen, ada banyak waktu yang kalau kita abaikan, kalau kita lalai, kalau kita tidak manfaatkan sebagai uh, sarana pengabdian kepada Allah, maka sangat boleh jadi kita akan banyak kehilangan waktu yang berharga untuk mengabdi kepada Allah. Contohnya, kalau kita sholat, itu paling lama satu waktu itu 10 menit. Artinya kalau 5 waktu sehari kita hanya sholat dalam 24 jam itu 50 menit saja. Kalau sehari itu 50 menit, maka dalam sebulan kita hanya sholat 1500 menit. 50 menit kali 30, 1500 menit saja. 1500 menit sebulan kali 12, hanya 18.000 menit setahun. Kita sholat itu setahun hanya 18.000 menit, atau kalau kita konversikan menjadi jam, hanya 300 jam saja. Atau kalau kita bagi lagi 300 jam itu dibagi 24 jam, maka setahun kita hanya sholat 12,5 jam saja. Bayangkan, dalam setahun kita sholat hanya 12,5 jam. Kemudian kita tiba-tiba petang-peteng mengaku orang yang paling ahli ibadah. Padahal sholatnya hanya 12,5 jam setahun. Bandingkan dengan tidur kita. Kita tidur, rata-rata manusia normal itu tidur 8 jam per hari. Artinya sepertiga dari 24 jam kita numpang tidur di dunia ini. Kalau hidup kita dikasih sampai 60 tahun, sepertiga dari 60 tahun, itu 20 tahunnya kita numpang tidur doang di dunia ini. Bayangkan, kita sudah dikasih waktu yang sedemikian banyak, sedemikian berharga, 60 tahun bilangan waktunya, usia kita 60 tahun, tapi ternyata waktu sholat kita, waktu tidur kita itu sepertiganya. 20 tahun numpang tidur doang, bandingkan dengan tadi, dengan sholat kita hanya 12,5 jam per tahun. Jauh bukan? Maka pergunakan apapun yang kita miliki, apa yang Allah titipkan kepada kita sebagai ladang kita, sebagai sarana kita, sebagai wasilah kita untuk mata mengabdi kepada Allah. Kalau kita punya ilmu, maka jadikan ilmu itu sebagai ladang kita untuk mengabdi kepada Allah. Ketika kita punya jabatan, gunakan jabatan itu sebagai media kita untuk mengabdi kepada Allah. Ketika kita dikaruniai harta, maka harta itulah, dengan harta itulah kita menjadi mengabdikan diri kita dengan cara tadi berbagi, berderma dan lain sebagainya. Jadi itu mudah-mudahan bahwa kita akan mendapatkan apa yang selalu kita harapkan, kita inginkan bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita dapat, akhirat pun kita raih. Dua-duanya harus kita raih, dan dua-duanya saling berkesinambungan, dua-duanya saling mengisi. Dunia adalah anak tangga, dunia adalah ladang, dunia adalah wasilah untuk menggapai kebaikan akhirat. Insya Allah kalau dunia kita baik, kita akan menuai hasil yang baik pula di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.